Selamat malam teman-teman, kembali lagi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terkait soal deforestasi. Bisa saya bilang ini sangat parah karena banyak hutan kita tercinta hilang begitu saja tanpa kejelasan yang pasti. Jika kita berbicara mengenai hutan itu sendiri, hutan adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil. Kalau kita melihat dari pertemuan COP26 kemarin, di situ Presiden negara kita, Bapak Jokowi, mengutarakan bahwa dia sudah melakukan perbaikan terhadap mangrove dan juga jumlah hutan yang ada. Tetapi kerusakan yang dilakukan itu lebih besar daripada perbaikan yang dilakukan. Maka jumlah hutan yang rusak itu lebih banyak jumlahnya daripada jumlah pohon yang ditanam lagi. Bisa kita lihat pada data yang diberikan oleh Greenpeace Indonesia. Melihat segala bencana alam yang sudah melanda Indonesia beberapa bulan lalu, tentu harusnya ini membuat kita semua sadar, teman-teman, bahwa betapa pentingnya menindaklanjuti perbaikan dari segi lingkungan dan dengan serius. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya saja terkait deforestasi yang terus terjadi ini. Tidak ada menjelekkan satu pihak dan yang lainnya. Saya juga mencoba memberikan solusi menurut pandangan saya pribadi sebagai rakyat dan juga sebagai seorang mahasiswa. Pertama-tama kita mulai membahas dari kenapa deforestasi ini masih terus berlangsung dan semakin parah saja. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Lebih enaknya mungkin kita langsung gabung saja ya semua masalahnya. Faktor pertama datang dari investasi ke Indonesia. Ya, kita bisa lihat perkebunan sawit, tambang sebagai contohnya dan masih banyak lainnya lagi. Oke, kita bahas mulai dalam ya atau sedikit dalam. Kalian bisa bayangin nggak teman-teman, berapa hektar hutan yang digundurkan untuk penanaman pohon sawit ini? Tentu bukan 100 hektar saja, bukan. Bisa lebih teman-teman. Dampak dari hilangnya hutan tersebut kita sebutin contoh-contohnya. Rumah binatang hilang, ekosistem rusak, alih fungsi lahan, dan masih banyak lagi. Menurut data yang saya dapatkan dari teman-teman Greenpeace, tertulis bahwa menurut Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, Indonesia telah kehilangan hutan alam sebanyak lebih dari 23 juta hektar, atau setara dengan 75 kali lebih luas Provinsi Yogyakarta. Kalian bisa bayangkan teman-teman, berapa banyak emisi karbon yang bisa diserap oleh hutan dengan seluas 23 juta hektar ini. Pada tahun 2019 juga, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324.000 hektar. Contohnya pengalihan hutan sebagai perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu juga, kebakaran hutan menjadi penyebab utama deforestasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Faktor kedua datang dari penebangan liar dan industri penebangan kayu. Kalau masalah ini udah dari dulu ya teman-teman, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan seenak udilnya melakukan penebangan hutan secara besar-besaran tanpa ada izin dari pemerintah. Deforestasi akibat penebangan kayu paling banyak terjadi di antara tahun 2010 sampai dengan 2012. Namun, dalam keseluruhan pengamatan, hal ini telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 1,26 juta hektar, atau 14% dari deforestasi nasional. Faktor ketiga adalah praktek buka lahan orang dalam, atau bisa kita bilang pertanian kecil-kecilan ya. Ini merupakan faktor penyebab deforestasi peringkat ketiga di Indonesia. Biarpun lahannya kecil-kecil dan tersebar, namun total luas hutan yang dirambah oleh kegiatan pertanian ini telah mencapai 1,36 juta hektar atau 15% dari deforestasi nasional. Deforestasi jenis ini banyak ditemukan di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di faktor keempat ada kebakaran hutan yang sudah disebutkan pada faktor pertama. Di sini 4,4 juta hektar lahan terbakar atau setara dengan 8 kali Pulau Bali antara tahun 2015 sampai dengan 2019. Mungkin ini data-data sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan jika lebih ingin tahu silakan kunjungi dari FB Greenpeace sendiri ya. Kalian bisa lihat juga di IG-nya juga, ada juga mereka posting di sana. Solusi dari deforestasi menurut saya pribadi,
Pertama, untuk investasi sendiri lebih diperketat lagi peraturan perundang-undangannya. Kebijakan pemerintah sangat penting dalam menangani masalah ini. Contohnya, untuk tidak lagi melakukan perluasan lahan untuk keperluan menanam pohon sawit, melainkan menggunakan prinsip berkelanjutan, sehingga kita tidak mengorbankan hutan alam yang ada. Apalagi mengingat di era Bapak Jokowi ini, investasi sudah dipermudah sekali ya teman-teman, terkait izinnya. Jadi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain akan melakukan investasi sebesar-besarnya gitu kan. Kedua, pemerintah lebih melakukan lagi pengawasan terhadap setiap daerah agar meminimalisir penebangan hutan liar yang terjadi. Ya mungkin itu adalah tanggapan saya mengenai deforestasi yang terjadi saat ini, dan juga sedikit solusi dari saya. Ya mungkin segitu aja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semakin sadar diri untuk semakin membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.